Shalom adik-adik, shalom Agabekit. Wah, pagi hari ini pagi yang luar biasa ya enggak Kak? Iya Kak. Iya, kita mau bersuka cita, kita mau apa lagi? Memuji Tuhan, terus kita mau beribadah, dan kita mau ikutin kuisnya. Sebelumnya kakak percaya kabar kalian yang ada di rumah luar biasa seperti kabar kakak yang ada di sini. Iya. Semuanya luar biasa. Ya, kita mau persiapkan hati kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih bagi hari ini, pagi yang sangat indah. Kami mau beribadah bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap tarian kami menjadi berkat bagimu Tuhan. Dan kami juga Tuhan percaya Engkau memberkati setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu ada di dalam setiap kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, kemarin-kemarin kan musim-musim hujan tuh, hujannya lebat-lebat, ada yang kena banjir enggak rumahnya? Rumahnya Kak Kristi kena banjir enggak? Enggak. Wah, rumahnya Kak Lisa juga enggak kena banjir, tapi dalamnya pada bocor adik-adik. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah ngasih cuaca yang cerah pagi hari ini, kita mau katakan satu pujian buat Tuhan Yesus dari terbit matahari. Semuanya bangkit berdiri, kita mau pagi gerakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
aneh binatang siput kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan Alkitab kita. Kita mau apa? Betul sekali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang manis. Kita mau jadi anak-anak terangnya Tuhan Yesus. Kita mau katakan, jadikan kami terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi terang-Mu Bapa. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Katakan, jadikan kami Tuhan. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini saatnya kami untuk duduk manis, diam, dan menuruti akan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Wah, sudah siap mau komsel. Asik. Aduh, kenapa lampunya mati? Wah, gawat nih. Kunci motor di mana ya? Terus tas di mana ya? Aduh, gimana nih? Jangan-jangan nanti saya nabrak nih. Oh iya, aku lupa. Aku punya lilin. Masih punya sisa lilin. Korek gimana? Korek. Wah, lumayan. Walaupun lilin ini kecil, tapi setidaknya aku bisa nyari kunci motor untuk aku berangkat ke gereja. Tapi kira-kira lilin ini masih bisa bertahan?
Berapa lama ya? Sampai kapan ya ini bisa nyala? Wah, untung lampunya langsung nyala. Jadi lilin ini bisa aku matiin. Shalom adik-adik. Nah, seperti apa yang sudah kakak ceritakan tadi di awal, kalian semua pasti memperhatikan kan? Tema kita minggu ini adalah membawa terang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan Agape Kids, kita harus membawa terang dimanapun kita berada. Nah, sekarang di tangan kakak ada korek api dan lilin. Coba nih kalian perhatikan. Di sini ruangannya semuanya terang. Beda ya sama kakak tadi di awal, semuanya gelap. Ini ruangannya semuanya terang. Kakak bawa lilin kecil, kakak mau nyalain lilin ini. Kira-kira menurut kalian apakah terang itu terlihat? Wah, sepertinya cahaya lilin ini tidak mempengaruhi cahaya yang ada di ruangan ini. Kenapa adik-adik? Karena ruangan ini semuanya sudah terang. Semuanya sudah banyak lampu di sekelilingnya. Jadi nyala lilin ini, walaupun dia nyala, tidak berpengaruh apapun. Kakak matikan ya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar. Kalau kita mau menjadi terang, kita mau membawa terang, dimanapun kita berada, yuk kita mau belajar menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Kak Lisa dan Kak Krisi tadi. Kalian ingat tadi kan? Bahwa setiap kita akan menjadi terang. Di tengah kegelapan dunia. Dunia ini gelap. Gelap itu bukan tidak ada cahaya, bukan tidak ada matahari. Tetapi kegelapan itu adalah menggambarkan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kakak mau ajak yuk kita sama-sama berpikir. Gimana ya kak caranya jadi terang di tengah kegelapan? Kan sekarang masa pandemi, nggak boleh ketemu teman, nggak bisa sekolah. Mungkin kalau kita sekolah, kita bisa ketemu dengan teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang ini kan sedang pandemi kak, nggak ketemu. Nah Kak Lena mau ingetin buat kita semua, bagaimana kita tetap menjadi terangnya Tuhan sekalipun di masa pandemi. Yuk kita mau perhatikan siapa di antara kalian yang setiap hari aktif update status dari story Instagram, mungkin WhatsApp kalian, atau mungkin media sosial yang lain apapun, atau mungkin video-video yang kalian share. Itu yang melihat semua orang bisa lihat story kalian, status kalian. Nah kalau kalian bikin itu tidak memberkati, contohnya nih marah-marah di story kalian, ya kalian tulis, ketik, itu tidak akan memberkati banyak orang. Dan kalian tidak menjadi berkat bagi teman-teman kalian. Nah hari ini adik-adik kakak ingetin yuk, apalagi kalau hari Minggu, kalian bisa pasang di story Instagram kalian, bisa pasang di story WhatsApp kalian, ingetin teman-teman, ayo kita beribadah. Ingetin ayo kita beribadah. Nah itu baru bisa menjadi terang buat teman-teman kalian, mengingatkan yang lupa. Atau mungkin kalian bikin status, percaya Tuhan, aku pasti bisa. Waktu teman kalian sudah mulai males belajar karena nggak bisa, dengan melihat tulisan kalian, mereka jadi semangat lagi. Bersama Tuhan, aku bisa. Atau apalagi ya, oh ya, guru kalian di sekolah pasti tidak semuanya percaya Tuhan kan? Ada juga mereka yang beragama lain. Waktu kalian dikasih tugas, apakah kalian sudah bertanggung jawab? Kalau kalian bertanggung jawab, mengumpulkan tepat pada waktunya, kemudian bikin tugas yang terbaik, pasti guru kalian akan berpikir, siapa ini namanya? Yohanes. Oh, pantesan namanya Yohanes. Dia bertanggung jawab. Pasti ini anak Kristen nih. Pasti ini anak rajin ke gereja nih. Agape Kids ya. Melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita mau belajar seperti firman Tuhan bilang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, dalam semuanya kita harus menjadi teladan.
Bagaimana kita membawa terang Tuhan dalam hidup semua orang di sekeliling kita? Jadi teladan. Katakan bersama-sama dengan kakak, menjadi teladan. Yes, good. Menjadi teladan adalah salah satu cara bagaimana kita membawa terang kepada orang-orang di sekeliling kita. Percayalah kepada Tuhan, pada saat kita membawa terang Tuhan, maka akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan buat mereka semua. Nah, adik-adik, kakak berharap dengan firman Tuhan hari ini, untuk minggu ini, kita tidak sekedar mendengarkan, melihat tayangan video online ini, tetapi kita juga akan melakukan. Katakan bersama dengan kakak, aku mau melakukan firman Tuhan. Yuk semuanya, katakan bersama dengan kakak ya. Aku mau melakukan firman Tuhan. Supaya kita semakin menjadi kesayangannya Tuhan. Ya, hari ini kita belajar. Mari kita membawa terang di tengah dunia yang penuh kegelapan. Membawa terang dalam keluarga kita. Mungkin ada juga di sekeliling adik-adik, oma, opa, bahkan mama, papa mungkin belum percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadi teladan. Perkataan kita jaga supaya kita memberkati mereka. Ya adik-adik ya, permainan handphone kalian, apa yang kalian lihat, apa yang kalian upload di media sosial, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kalian bisa membawa terang Tuhan. Manfaatkan setiap fasilitas yang ada, kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini untuk kita tetap bisa membawa terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Dimanapun kita berada, mari bawa terang Tuhan untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan, supaya melalui hidup kita mereka diselamatkan. Sampai di sini dulu firman Tuhan kakak hari ini. Kakak berharap kita akan bersama-sama dapat melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sebelum kita berdoa, kakak akan sampaikan untuk ayat hafalan minggu ini adalah dari Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di surga. Seperti firman Tuhan hari ini, kita harus menjadi terang Tuhan dalam Matius 5 ayat 16. Ini adalah firman Tuhan hari ini dan ayat hafalan kita hari ini membawa terang. Matius 5 ayat 16. Kakak ulangi sekali lagi ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, itu ayat hafalan kita minggu ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Kita akan berbicara kepada Tuhan, jadi pastikan adik-adik saat ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Dimanapun kami berada, kami yang ada di kamar kami yang kecil, yang ada di ruang tamu, dimanapun posisi kami saat ini, kami yakin percaya bahwa kasih Tuhan menjangkau kami semua dimanapun kami berada. Hari ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan bisa membawa terang Tuhan dalam hidup kami. Melalui perkataan, tingkah laku, apa yang kami pikirkan, kami mau Tuhan bawa terang itu dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami ada, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kami boleh menjadi terang Tuhan dan membawa terang itu pada setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, quiz time, waktunya quiz. Ini dia yang ditunggu-tunggu, pasti kalian sudah
Siapkan catatan kalian, kertas, buku untuk kalian tulis kuis hari ini. Oke, pertanyaan pertama kakak mau sampaikan. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Yang pertama, apa tema firman Tuhan hari ini? Kakak ulangi sekali lagi. Apa tema firman Tuhan hari ini yang sudah kakak sampaikan buat kalian semua? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan membawa terang bagi orang-orang di sekeliling kita? Kakak ulangi lagi, bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan membawa terang Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah sangat mudah. Apa ayat hafalan kita minggu ini? Jangan lupa adik-adik boleh hafalkan ayatnya. Kirimkan videonya ke kakak-kakak mentor kalian masing-masing. Oke, 3 pertanyaan untuk kuis kita minggu ini. God bless you. Ya adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita hari ini, kita mau naikkan syafaat kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat hari ini kami boleh beribadah semua karena kasih anugerah-Mu. Mari Tuhan, jadikan kami anak-anak terang-Mu, jadikan kami anak-anak yang membawa berkat, membawa dampak buat sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau naikkan syafaat kami buat bangsa negara kami, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan turunkan belas kasih-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, ada damai sejahtera buat bangsa kami, ada keamanan, kesejahteraan melimpah dalam kehidupan bangsa negara kami Bapa. Mari Yesus, Engkau sendiri akan tolong pimpinan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, seluruh menteri, staf, kabinet jajarannya Bapak, instansi pemerintah terkait Bapak, orang-orang yang sudah Engkau tetapkan dalam pemerintahan, biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau, dan kami percaya bahwa setiap kebijakan yang mereka ambil itu seturut dengan kehendak-Mu dan membawa kebaikan buat kami semua Bapak. Terima kasih Yesus, kami percaya ada kesejahteraan atas negeri kami karena ada umat-umat-Mu yang berdoa buat bangsa ini Bapak, dan kami serahkan juga tim medis ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan memberkati mereka, biarlah mereka boleh bekerja dengan sempurna, segala kebutuhan keperluan mereka, baik itu obat-obatan, makanan, vitamin, APD, vaksin, semuanya boleh tercukupi, sehingga mereka boleh bekerja dengan terlindungi, dengan pemeliharaan yang dari Tuhan, dan mereka boleh segera bekerja untuk melawan COVID ini Bapak. Indonesia boleh dilalukan, Indonesia boleh dimenangkan Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini terdampak karena banjir, karena gunung meletus maupun karena gempa bumi, tanah longsor. Mari Tuhan, tolong mereka semua dimanapun mereka berada, tangan kuat kuasa Tuhan yang melindungi, memberikan mereka kesehatan, kekuatan Bapak, sehingga mereka mampu menghadapinya, dan segala apa yang mereka perlukan Engkau yang akan mencukupi melalui tangan-tangan orang yang tergerak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekarang Tuhan, kami mau terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kami semua, atas anak-anak-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami mau terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.